A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal mu'min, hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iri hati, hasad, dengki itu dilarang dalam agama kita, agama Allah, agama Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad. Akan tetapi ada iri yang diperbolehkan. Bahkan diharuskan kiranya perasaan iri itu tumbuh dalam hati kita. Bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajarkan kepada kita apa? Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qol, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atasnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Rasul itu mengajarkan atau berwasiat atau memberitahukan, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad, tidak boleh engkau hasad kata Rasul kecuali dalam dua perkara. Apa perkara itu kata Rasul? Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq. Hasad yang boleh, iri yang boleh maksudnya, yaitu seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibelanjakannya dalam kebenaran. Jadi kalau kita melihat hamba Allah, ada orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta. Kadar harta banyak itu tergantung. Ada dia yang tampaknya sedikit tapi dia gemar berbagi. Ada dia yang tampaknya banyak tapi dia tidak gemar berbagi. Jadi tergantung daripada kadar diri kita masing-masing, ayol mukmin, kadar harta yang banyak itu. Artinya hakikatnya apa? Yang diizinkan oleh Rasulullah SAW, iri yang diperbolehkan kita melihat orang itu gemar untuk bersedekah, berbagi akan hartanya. Maka kata Rasul, seseorang laki-laki yang kita boleh iri terhadapnya, Allah datangkan kepadanya kelebihan harta. Dia sedikit tapi dia gemar berbagi, itu juga lebih hartanya maksudnya. Dia cukup untuk makan tapi sisa yang dia bagikan, itu pun makna daripada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta. Apalagi dia kaya, dia senang berbagi. Nah, jadi kita melihat ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, lantas kita punya perasaan iri. Saya pun harus berbagi, saya pun harus bersedekah, harus lebih giat daripada dia karena saya diberikan oleh Allah lebih daripada seorang tadi yang gemar berbagi. Berarti saya harus lebih daripada dia. Boleh. Dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelanjakannya dalam kebenaran. Kita lihat dia seolah-olah dia memiliki kelebihan harta, dia nafkahkan kepada anak istrinya untuk hal yang bermanfaat. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dijadikan anaknya untuk selalu belajar dalam agama Allah, dia korbankan biaya untuk belajar agama, tidak masalah. Dia ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan hartanya. Terus dia gemar untuk bersedekah, gemar untuk membantu fakir wal miskin. Kemudian dia gemar untuk menyantuni daripada anak yatim, gemar untuk melihat para mubaligh, mereka berbagi terhadap mereka. Ini orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta dan dia gemar untuk berbagi, menafkahkan daripada hartanya. Boleh bagi kita untuk memiliki perasaan iri terhadapnya. Iri bukan berarti kita hendak menjatuhkan orang tersebut, akan tapi kita iri seandainya saya pun harus lebih dari dia. Walaupun kita punya sedikit harta, ya mukmin, kita cukup memberikan nafkah kepada anak istri, sudah cukup. Kemudian kita berbagi kepada yang lain, banyak cara berbagi kepada yang lain. Itu namanya juga yang dimaksudkan orang yang diberikan kelebihan harta. Terus bagaimana dengan orang yang memang benar-benar kaya? Itu lebih indah lagi. Dia memiliki kelebihan harta, kalau makan sudah lebih dari cukup. Bahkan untuk berbagi pun tidak mau sedikit pun mengurangi daripada hartanya. Itu perasaan iri yang diperbolehkan. Sebagaimana Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, beliau itu memiliki kelebihan harta, akan tetapi beliau rumahnya pun ngontrak. Diceritakan oleh mereka para alim ulama,
Beliau itu tidak membangun rumah, tidak membangun pondok pesantren, akan tapi uangnya, hartanya itu selalu dia bagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Beliau bagi-bagikan kepada para habaib, para syarifah. Beliau bagikan dalam perjuangan dakwahnya. Beliau bagikan untuk menyantuni orang-orang, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Gemar dia berbagi. Itu yang dinamakan juga orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, dan dia gemar menafkahkan hartanya untuk di jalan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita iri. Kemudian apa? Warrajulan atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaq alaih. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu syariat agama Allah, Allah berikan terhadap dirinya itu ilmu agama Allah, dan beliau yang diberikan anugerah ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuha, dan dia mengamalkan atau diajarkannya, dan dia amalkan ilmu itu kemudian dia ajarkan. Jadi dia amalkan ilmu itu, diajarkan. Kita lihat orang ini tampaknya berilmu, kesehariannya dia dengan amalan ilmunya itu dia amalkan, kemudian dia ajarkan lagi ilmunya. Kita iri samanya, boleh, karena itu adalah iri yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi diri kita sehingga kita lebih giat. Jadi kita melihat yang kedua ini, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan tentang syariat, kita iri terhadapnya sehingga menimbulkan diri kita untuk terus belajar hingga kita gemar mendengar kajian-kajian agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh mereka para ulama usholihin, sehingga kita gemar untuk dekat bersama mereka, orang-orang soleh, orang-orang alim. Apalagi mereka itu kan yang mendapatkan ilmu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mereka amalkan ilmunya, iri kita sama mereka. Tafadhal ya mukmin. Jadi orang yang memiliki kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa taala, dia gemar bersedekah, itu kita harus iri kepada mereka. Di samping itu ya mukmin, tentunya mereka telah melaksanakan kewajiban mereka, dan yang kedua mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu dalam agama Allah, dan mereka diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan ilmunya. Nada. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Dalam hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, memberikan nasihat pada para sahabatnya sampai kepada kita, tidak ada iri hati kecuali yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, hanya dua perkara, yaitu seseorang yang diberi pengertian tentang Al-Qur'an, dia diberikan pengertian tentang Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia pergunakan untuk pedoman hidupnya baik pada waktu malam ataupun siang. Jadi kita melihat ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang Al-Qur'an, dan dia jadikan Al-Qur'an itu sebagai pegangan dalam hidupnya, hujjah baginya, sebagai pedoman dalam hidupnya, dia jadikan untuk penghidupannya, kesehariannya, kehidupannya, dia baca Al-Qur'an, dia tadabbur Al-Qur'an, kemudian dia amalkan. Ini maksudnya pada waktu pagi, pada waktu malam, pada waktu siang, hampir sama dengan perbuatannya, maka kita harus iri terhadap orang-orang seperti ini. Kemudian yang kedua, warrajulun atahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian yang kedua, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian ia menafkahkannya baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Iri yang kedua dalam riwayat ini juga
mengatakan sama dengan riwayat yang pertama kita bacakan tadi apa? Orang yang kaya, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta dan dia menafkahkan hartanya itu untuk anak istrinya, keluarganya, kemudian dia sedekahkan harta-hartanya itu, dia zakatkan harta-hartanya itu di saat pagi dan malam hanya mengharap keridhaan Allah, maka orang-orang seperti ini harus kita iri. Apalagi kita melihat ada orang ekonominya di bawah kita, dia gemar bersodako, dia rutin bersodako, dia gemar menginfakkan, tentunya selepas dari dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, itu juga sama dengan sodako. Kemudian dia mencari keluar, dia sodakokan dengan yang lain yang membutuhkan, ekonominya dia di bawah kita, kita harus punya perasaan iri. Kenapa dia mampu, kita tidak mampu? Dia dalam satu bulan punya penghasilan cuma 1 juta, dengan kita 3 juta dia mampu. Kemudian kita lihat juga orang ini penghasilan 1 bulan 3 juta, kita 10 juta. Kenapa kita tidak bisa lebih dari dia? Apalagi sampai ratusan juta penghasilan kita, dan kita melihat orang berpenghasilan 1 bulannya hanya 5 juta, tapi dia mampu bersedekah selepas dia dari memberikan nafkah. Kita harus iri ya mukmin. Inilah indahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi iri, perasaan hasad yang diperbolehkan oleh Rasul. Yang pertama tadi dalam riwayat pertama yaitu apa? Amama Allah, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kelebihan harta, dan dia karuniakan atau dia beri infakkan hartanya dalam keadaan kebenaran. Kemudian yang kedua tadi, orang yang diberikan karunia ilmu dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan ilmunya. Dan dalam riwayat yang kedua yang kita bacakan tadi apa? Iri yang diperbolehkan yaitu seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, pemahaman, kemampuan dalam membaca Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, kemudian dia amalkan dan dia jadikan Al-Qur'an sebagai hujjah atau pegangan dalam hidupnya. Kemudian iri yang diperbolehkan sama dengan riwayat yang pertama, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta dan dia nafkahkan hartanya itu pada waktu pagi ataupun malam ataupun siang ataupun malam. Hada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-fakir adha'imillah wal 'afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.